99% itu adalah Pak Dumartno Budi Utomo. Lalu Dr. Tifa berdasarkan keilmuan dia itu mengatakan bahwa dari sisi rahang apa segala macam itu bukan Pak Jokowi, itu adalah Pak Dumartno untuk siapa yang dia sebut. Tetapi Pak, saya kemarin ini saya dari Semarang menemui teman saya yang kebetulan orang tuanya itu juga lulusan UGM. Memang bukan seangkatan dari Pak Jokowi, tapi ada di dalam buku alumni. Beliau ceritakan kepada saya bahwa buku alumni ini diberikan oleh kampus pada tahun 1989. Dicetaknya pada tahun 1988, Pak. Ya, buku yang akan diberikan ke saya ini. Itu saya akan minta untuk diuji forensik. Masuk akal nggak? Tahun dicetak 1989, Pak Dumartno Budi Utomo itu lahir pada tahun 1977, yang secara hitungan matematika baru berusia 10-11 tahun. Itu yang dipakai fotonya oleh Pak Jokowi jadi buku alumni. Ini kan orang-orang gila ini, orang-orang yang maksud saya secara keilmuan mereka tidak bergunakan dengan baik, tidak mampu dipertanggungjawabkan. Itu mau diuji seperti apapun, kalau foto yang dikatakan itu adalah foto Pak Dumartno Budi Utomo, itu pasti gugur. Orang Pak Budi Utomo baru umur 10 tahun pada saat itu. Itu aja saya ingin katakan. Tapi saya ingin jadi catatan juga, Pak Ruli Suryo ini orang yang tidak bisa dipegang omongannya. Lanjutkan diskusi kita. Pertanyaan menggantung saya untuk Mas Freddy tadi, kenapa nggak langsung aja ditunjukkan? Pertimbangannya apa sih? Jadi begini, justru saya apa yang disampaikan Mas Ajis tadi sebelum merespon ke situ tidak, menurut saya tidak benar ya. Menurut saya tidak benar. Kenapa? Itu kan apa, diajak kita. Coba dilihat deh itu video-video semua itu, perilaku orang-orang itu. Ya, di YouTube, di TV-TV. Bagaimana itu penghujatannya itu? Bagaimana dengan ya mempreteli ijazah Pak Jokowi itu, mengatakan itu kan dipenuhin narasi kebencian semua. Jadi sudah Itu- sakit hati gitu? Itu kan sudah menyerang semua, menyerang martabat kehormatan. Nggak ada seperti yang disampaikan beliau tadi baik-baik, nggak ada seperti itu. Kalau begitu mah lain cerita. Kemudian latar belakang orang-orang ini kan jelas semua. Roy Suryo aja pernah dipidana, kasusnya juga sama, menghujat juga, ya sama kan. Dr. Tifa lihat semua tweetannya, isinya sebegitu semua. Jadi memang harus dikasih pelajaran orang ini. Publik juga harus dikasih pembelajaran agar tidak gampang-gampang. Kemudian nanti di mana logikanya orang nggak ada mempunyai dasar apapun, tiba-tiba teriak-teriak, ijazahmu palsu, Pak Jokowi ijazahmu palsu. Kemudian dia nggak punya dasar, nggak punya bukti, teriak-teriak begitu. Kemudian dibalik. Ya, supaya kita selesai ini, supaya damai, supaya nggak gua bilang lagi ijazahmu palsu, lu tunjukin dong ijazahmu ke gua. Logikanya kan ngaco. Enak banget ya, udah hujat-hujat orang, menghina orang, menuduh ijazah palsu, nggak punya dasar, tiba-tiba supaya gua nggak nuduh-nuduh lu lagi, tunjukin dong ijazahmu ini ke publik, tunjukin ke gua. Kan enak banget. Yang seperti itu mau kita kasih pembelajaran kepada publik. Ayo, come on dong. Gitu loh. Jadi udah tepat ini Pak Jokowi melakukan upaya hukum, ya, melaporkan orang-orang ini. Nanti tunggu jawabannya melalui kepastian hukum, melalui proses hukum, melalui putusan hukum. Udah tepat itu. Oke, sudah tepat. Berarti sepertinya dari pihak Pak Jokowi merasa Roy Suryo CS ini sudah kelewatan, Mas Ajis. Iya, jadi gini, kalau Mas Freddy ini hidupnya di Korea Utara ya, atau di negara yang memang otoriter, boleh. Jangan lupa kita di Indonesia mengedepankan demokrasi, kan begitu kan, musyawarah, Mas, mufakat. coba Sebentar, lihat. saya bicara tadi Gini nggak loh, motong. Sebentar, lihat. saya bicara tadi nggak motong. Oke, bergantian, Saya nggak, bergantian. saya bicara tidak motong. Oke. Ini Bergantian, Mas etikanya di Freddy, mana? bergantian. Sekarang yang nggak benar etikanya mana? Iya. Oke, Saya bicara. silakan, Mas Ajis. silakan. Jadi gini, jadi saya katakan lagi, kalau hidupnya di Korea Utara atau di negara otoriter nggak apa-apa begitu. Ini demokrasi, ya Pak. Bedakan antara orang mengkritik gitu kan. Beda. Jadi masa orang mengkritik ini loh ijazahnya nggak bener, kita mau cek seperti apa sih, didiskusikan. Masa dibilang menghina gitu loh. Lagian begini loh, apa urgensinya menghina seorang presiden? Roy Suryo, Dr. Tifa, warga negara mana? Sekarang saya mau tanya. Warga negara Indonesia. Apa urgensinya warga negara Indonesia menghina presiden orang Indonesia juga?
Urgensinya apa? Justru kita bela mati-matian kok. Justru kita membela harga diri bangsa Indonesia. Nggak mungkin. Jadi saya katakan, narasi yang katanya menghina presiden, nggak ada. Itu dicetuskan justru oleh orang-orang yang pengen keributan. Mereka ini kan bilang, emang Roy Suryo, Dr. Viva nggak ada kerjaan? Menghina gitu nggak ada kerjaan. Mau ngapain? Mereka justru sayang, cinta dengan negeri ini, dengan masyarakat. Ada polemik, dipijarakan. Ini loh, oh ya ternyata benar. Ketika ada subjektivitas, wajar dong. Mas Freddy juga kan subjektif. Wah, enggak lah, ijazah Jokowi itu asli, dia kulit. Tadi jelaskan kan, wajar kita menghargai gitu loh. Nah maksud saya, apakah dengan tadi orang itu lebih tajam kemudian apa namanya untuk subjektifnya tadi kemudian kita katakan itu menghina, kan nggak juga. Saya bingung nih sebenarnya, Bang Freddy ini ada di pihak Projo yang mendukung Pak Jokowi untuk tidak menjalani proses hukum, atau kita nih atau teman-teman tadi Dr. Tifa dan Roy Suryo CS ya dan kawan-kawan. Karena yang dikatakan tadi kita proses hukum nanti akan terlihat lah ijazahnya ini seperti apa. Ini kan berarti bilang siapa yang benar, siapa yang salah. Iya, kan tadi kan bahasanya kan kita bisa di-shoot, dilihat ijazahnya. Oke, kalau objeknya ijazahnya, maka yang harus diproses hukum tentu saja yang pertama adalah laporan teman-teman di TPUA yang menuduh 263, 264 terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Kan objeknya buat ijazah. Makanya saya bingung, saya tadi waktu duduk, ini Mas Freddy ada di pihak Pak Jokowi yang membela itu atau apa? Karena dia katakan tadi kan, tadi di persidangan kelihatan ijazahnya itu asli atau palsu. Berarti objeknya 263 dong, 264. Korsi kalau saya salah. Iya. Nah, tapi kalau objeknya adalah laporan Polda Metro Jaya, itu adalah penghinaan tadi, penghasutan, menyerang kehormatan. Ya berarti yang dibuktikan itu bukan ijazahnya, tapi apa sih serangan kehormatannya itu, gitu loh. Jadi saya mau luruskan, saya tadi bertanya-tanya makanya, ini kok malah pengen supaya ini proses hukum, terdakwanya Pak Jokowi nanti kalau begitu ceritanya, gitu loh. Mas saya jadi bingung gitu, maksudnya kayaknya ada yang miss di sini, makanya saya dikit urusan dulu ya. Jadi kalau misalnya sekali lagi, kalau misalnya yang mau dibawa ke persidangan adalah ijazah ini kemudian dibuktikan, maka terdakwanya Pak Joko Widodo. Apa Pak Freddy mau itu? Kan enggak kan? Nah maksud saya ini kayaknya ada yang miss gitu. Itu kan Mas Hadis yang menyatakan itu. Bukan, itu argumennya begitu. Iya, biar saya jelaskan. Ya. Biar saya jelaskan. Jadi bukan tidak bisa juga di dalam proses penyidikan di perkara Polda, ijazah itu menjadi barang bukti. Barang bukti itu kemudian nyampe ke jaksa, bawa jaksa ke pengadilan. Bukan tidak mungkin juga itu. Bukan, dan Mas. itu Yang dilaporkan dulu. Dan itu akan tadi kan saya dan itu akan menjawab dulu. Enggak, tadi saya lagi bicara yang ditanya dari saya. Kan saya udah saya lagi bicara. Oke, Mas Ajis dulu. Saya lagi bicara, saya sampaikan, saya menanyakan, justru saya menghormati Anda untuk tadi memotong. Nah, saya mau sampaikan bahwa kalau yang dilaporkan yang di Polda ya Mas ya, itu soal pasal ya ada 310, 311, Undang-Undang ITE pasal 32, 35. Itu tidak ada urusannya dengan ijazah ansih gitu loh maksud saya. Jadi kita buktikan hinaannya seperti apa, ya, pencemaran nama baik seperti apa. Jadi nggak ada ijazahnya itu. Saya mau kasih bukti, ini empiris nih, ini konkret. Waktu persidangan Gus Nur dan Bambang Tri, tidak ada ijazahnya ditunjukkan, nggak ada. Jadi keliru. Saya meluruskan nih, maaf nih, supaya kita membangun konteks berdiskusinya pas gitu loh. Saya khawatir nanti ketika ini malah berbalik ke Masnya gitu. Saya pakai bukti empiris tuh. Jadi kalau dikatakan mungkin saja, kan bermungkin. Saya sudah mengalami waktu sidang Gus Nur dan Pak Bambang Tri, objeknya sama. Itu tidak dibahas, mana ijazahnya, nggak dikeluarin.